Jadi alhamdulillah kita mulai lagi nih, udah Maulid udah berapa bulan, ya. Ya karena saya libur, ada umroh juga, ada ziarah ke Bogor juga, jadi perlu istirahat. Jadi ini sekarang udah kondisi udah nggak kayak dulu, ya. Jadi harus dijaga. Ini barusan tetangga kita nih meninggal, diperkirakan karena diabetes, ya, gula. Habib Abu Bakar bin Ahmad, namanya Abu Bakar bin apa? Abu Bakar apa? Abu Bakar Fikri bin Muhammad bin Syabak, inna Allah yatakasyahu birrahman wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ala kulli hal ini bulan-bulan barakah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut 4 bulannya bulan haram. Ya. Haram bermakna haram. Yusuf ala tarki. Ya. Dapat pahala kalau ditinggalkan, dapat pahala, dikerjakan dosa. Ya. Yusam ala fi'li wa yusab ala tarki. Ya, ada haram. Ya, dan haram melakukan dosa itu kapan saja sebenarnya. Kapan waktu di mana saja namanya dosa-dosa. Cuman ada beberapa tempat dan beberapa bulan yang kalau kita melakukan dosa maka berlipat ganda dosa tersebut. Contohnya Mekah dan Madinah disebut dengan apa? Haramain, negeri yang haram. Haram melakukan dosa. Orang pikirnya pahala doang. Kalau sholat 1 rakaat di Masjidil Haram seperti 100.000 rakaat di tempat yang lain. Di Masjid Nabawi seperti 10.000, di Masjid Aqsa seperti 1.000, atau ada riwayat lain menyatakan kembali ada 500, 1.000, 10.000. Ala kulli hal. Ya. Itu kalau berbuat baik di tempat tersebut. Tapi kalau melakukan dosa di waktu tersebut atau di waktu-waktu yang haram seperti ini Rajab, maka dosanya pun berlipat ganda. Ya, itu ada menyatakan hadis 30 kali lipat. Pahalanya 30 lipat. Ya, kalau di luar bulan yang 4 bulan ini dan Ramadan, dan melakukan kebaikan pun dikali lipat 30 lipat. Nah ini, ya. Orang-orang jahiliyah di Mekah, ya, sebelum datangnya Islam, menamakan bulan ini Syahrul Asam, bulan tuli, karena tidak didengar peperangan. Jadi kalau ada orang konflik, ada peperangan, datang bulan salah satu daripada bulan ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka pending dulu, ditunda dulu perangnya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kalau sudah di luar bulan ini. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan peperangan di 4 bulan ini turun bala, turun azab. Ya, nah, itu. Disebut juga Syahrul Asab, bulan ditumpahkannya rahmat. Disebut juga Syahrul Rajam, bulan dikutuknya syaitan, sehingga mereka tidak bisa mengganggu para aulia salihin. Ya. Seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih menyatakan, kullu anhar dunia yazuru Zamzam fi Rajab. Semua sungai-sungai yang ada di dunia ini menziarahi Zamzam kalau datang bulan Rajab. Ya, jadi di bawah, termasuk di bawah mata air ini kan menyambung. Ada sungai di bawah dunia ini, di bawah bumi ini. Nah, itu menziarahi Zamzam. Jadi tercampur Zamzam, berkahnya bulan Rajab. Bayangin. Kemudian ada hadis Nabi, ya, dalam kitab khutbah, ya, nyatakan
Inna fil jannah nahran yuqalu lahu Rajab. Ma'uhu asyadu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Faman shoma salasa ayyam sakallahu min zalika nahar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di surga ada sungai namanya Sungai Rajab. Yang airnya tuh zatnya tuh putihnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa orang berpuasa di bulan Rajab 3 hari, Allah berikan bisa minum di sungai tersebut. Berarti kita udah dalam surga. Nah itu, luar biasa. Ya, jadi puasa Rajab adalah sunnah dari tanggal 1 kalau bisa puasa. Dan bisa indiraj, bisa digabung dengan kalau kita punya utang puasa, bayar utang. Sebelum datangnya Ramadan kita lunasi. Kita sampaikan sama ibu-ibu tuh. Ya, anak-anak kita, putri-putri kita, ya, yang karena mereka ada halangan pasti haid. Ya, enggak bisa bulan kecuali yang menopause sudah nenek-nenek ya baru ya bisa sebulan penuh kalau masih kuat. Tapi kalau enggak masih garis-garis paling 20 hari, kadang-kadang 15 hari. Ya. Nah, itu jangan sampai datang bulan Sya'ban baru rebutan bayar utang. Nah, ini masih Rajab. Jadi niatnya bagaimana? Nawaitu shoma ghadin an qadai syahr Ramadan wa sunnah yaum min syahr Rajab. Kalau berbarengan dengan hari Senin, wa yaum sunnah Isnin, yaumul Khamis, ya. Jadi dapat pahalanya, godoknya dapat, puasa Rajabnya dapat, puasa Seninnya juga dapat. Nah, itu keutamaan bulan Rajab luar biasa, ya. Dan tidak ada larangan. Puasa itu tidak ada larangan kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, sama Tasyrik. 11, 12, 13. Ya. Ini yang dilarang, enggak boleh puasa, haram, dosa. Itu hari raya, hari bersenang-senang. Tapi selain hari itu silakan puasa. Mau sunat, mau qadha, mau sunnah, mau nazar, mau apa? Kafarah, silakan. Ya. Nah, ada hadis lagi yang luar biasa. Man shoma min asyrul hurum. Bukan hanya Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Salasah ayyam. Khamis, wal Jum'ah, wal Sabat. Ya, siapa yang puasa di bulan haram termasuk Rajab 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Fa ka'annama al-ibadah 900 sanah. Maka seolah-olah dia beribadah 900 tahun. Ya. Jadi ini bulan istighfar. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah. Sya'ban bulannya aku, bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati. Maka ulama menyatakan karena bulan Rajab ini dinisbatkan kepada Allah disebut dengan syahrul istighfar. Bulan istighfar. Banyak-banyak minta ampun. Ya. Kalau orang sakit banyak dosa ini kita, seperti saya ini banyak dosa. Obatnya istighfar. Kalau orang susah rezekinya sempit, itu juga istighfar obatnya. Ya. Ya. Dan ini di bulan Rajab. Tadi istighfar kapan aja bagus. Ya. Terutama fil ashar, terutama di waktu sahur. Dan Allah muji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wa fil asharhum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Waktu yang paling tepat dan paling bagus lagi di bulan Rajab. Ini kesempatan kita, ya. Barang siapa beristighfar 1000 kali, ya, lam yamdi sana illa qad aganahu Allah. Nah, Habib Salim bin Abdul Syadir menyatakan, siapa yang ingin diberikan kekayaan hendaknya membaca istighfar sehari 1000. Belum berlalu 1 tahun kecuali Allah berikan dia jadi orang kaya, orang tajir. Nah, jadi kalau mau tajir istighfar. Ya. Makanya Nabi Nuh, ya, katakan dalam Al-Qur'an bagaimana itu? Faqul astaghfiru innahu kana ghaffara yursil sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Rasul Nabi Nuh ini manusia paling sabar. 900 tahun, 50 tahun dakwah. Pengikutnya cuma 70 apa 80 orang. Berhasil enggak? Berhasil. Dakwah. Ya, ada nabi yang enggak punya umat sama sekali. Ada yang cuma 3 umatnya.
Berhasil nggak? Berhasil. Ya, karena dia sudah berdakwah. Nah itu boleh apa? Bikin kapal, dihina, diejek. Ya, kata Nabi Nuh, ente kalian minta ampun sama Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah minta ampun sama Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim hujan. Wa yumdidkum bi amwal, Allah kasih harta, bi amwal wa banin, Allah kasih keturunan. Ini juga ya, terutama istri-istri nih. Ya, suami istri kalau yang belum punya keturunan, pengen punya keturunan, istrinya suruh minta ampun. Ya, kita juga suami-suami minta ampun. Cuman terutama istri, karena kadang-kadang perempuan yang ngomong sembarangan. Ya, dia nggak sadar dia ngomong salah. Ya, kita laki-laki suruh makan telur. Ya, Anda udah praktekin belum juga. Lakul hal ya. Ini istighfar Rajab. Ada beberapa hadis yang menyampaikan dalam kitab Kanzun Najwa Surur, menyatakan di sini wajadtu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku mendapati ya dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an, entah di Taurat, entah di Zabur, Injil, kutub munazzalah. Nah, min qabl Al-Qur'an yani, sebelum Al-Qur'an. Man qala astaghfirullah fi Rajab, man qala astaghfirullah rabbighfirli warhamni wa tub alayya, lam tamassun nar jilda, maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kita warfa yadeh ya, dan mengangkat kedua tangannya, jadi istighfar Rajab. Nah, jadi kita ini belum istighfar Rajab nih. Ana di Masjid Al-Ansor udah membiasakan setiap udah Isya, assalamualaikum imam, nggak ada zikir lain. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, kita mendingan baca itu sebentar ya. Ya, supaya barokah nih kita punya pertemuan nih. Ya, minta ampun sama Allah. Kalau berjamaah lebih afdol. 70 kali. Siapa yang beristighfar dengan Rabbi, boleh dengan tambahan Allahumma, boleh ya, langsung Rabbighfirli ya. Itu yang baca gampang aja ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub,
رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Semoga Allah terima kita punya istighfar ya. Maka Allah mu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dinyatakan dalam sebuah ayat, Allah tidak akan mengazab sebuah kaum selama engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, ada di antara mereka. Ya. Dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum selama mereka beristighfar, mohon ampun. Jadi talak bala bagaimana? Jadikan Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Hidupkan syariatnya, jalankan syariatnya, hidupkan sunnahnya. Ini Nabi Muhammad sudah wafat. Kalau di zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat tidak ada bala. Ya, zaman Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah hadir bersama kita kalau syariatnya dijalankan, sunnahnya dijalankan. Dengan cara maulid begini duduk ini, bikin halaqah. Jangan ini anak-anak disuruh nyender. Ya, orang belum 40 tahun jangan suka senderan. Ya, tak boleh, makruh. Habib Umar bin Habib itu sering bicara di majlis. Habib Hasan, orang belum 40 tahun udah nyender, udah sandaran. Ya, ini salah. Jadi besok-besok harus di ustadz-ustadznya itu bimbing duduknya anak-anak di mana, di depan sini supaya ngobrol, ditaruh jarak-jarak. Jangan ngobrol. Sebuah majlis ilmu kalau ngobrol termasuk majlis maulid, syaitan masuk. Bagaimana kita mau hadir bersama Rasulullah? Ini ngobrol. Nggak ada kepentingan wala apa. Hadir, simak tuh. Kita nggak baca, kita dengerin apa yang dibaca. Nggak paham, belajar paham. Belajar satu-satu, menghadirkan makna. Itu majlis yang haibah, majlis yang ada nur, ada cahaya. Itu yang kita perlukan. Pulang dari majlis farijil ham, hilang sumpah, gundah gulana, penyakit hilang. Ya. Ini yang kita harapkan. Ya. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.